Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS. Bapak Ibu sekalian, yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kini kita akan melihat betapa tidak konsekuennya ya para penganut Tritunggal. Dalam hal ini adalah Katolik dan Protestan. Mereka betul-betul menutup diri ya dari Alkitab, dan mereka mengatakan ya bahwa mereka adalah penyembah Allah Tritunggal. Mereka bela mati-matian ya, walaupun Allah Tritunggal itu tidak ada di Alkitab. Mereka bela, mereka katakan oh itu ada konsepnya. Hampir 2000 tahun hanya berupa konsep. Sampai sekarang pun konsep. Karena memang tidak ada. Jadi konsep terus mereka cari-cari nih di Alkitab. Pokoknya yang tiga itu itu pasti Allah Tritunggal. Kesaksian. Mereka bilang oh itu mencerminkan Allah Tritunggal. Allah berkarya, oh itu mencerminkan Allah Tritunggal. Ya kan? Pokoknya ada tiga, oh mereka masuk di situ. Ya oke. Saya menghormati itu. Tapi harus konsekuen. Ya dong. Silakan. Iman orang kan gak boleh dikutak-kutik. Iya kan? Antara individu dengan yang disembah. Tetapi jangan mengaku-ngaku orang Kristen. Harus legowo. Legowo ya. Penyembah Tritunggal itu harus konsekuen mengatakan, ini loh saya penyembah Tritunggal, saya bukan orang Kristen. Nah harusnya begitu. Tapi pada saat saya mengatakan ya, dari Alkitab bahwa Allah Tritunggal itu beda ya, penyembah Allah Tritunggal itu beda dengan orang Kristen. Oh mereka ngotot bilang saya sesat. Ya kan? Oh itu Tritunggal Maha Kudus. Ada di Alkitab. Saya bilang buktikan, mana ada. Tidak mungkin ya satu kitab suci itu memuat dua Allah yang berbeda. Tidak mungkin. Kitab suci apa seperti itu? Kalau timbul pemahaman seperti itu, ya ada dua Allah ya, yang satu Kristen, ya, yang satu Tritunggal, harus dicek mana yang tertulis, begitu kan? Ternyata Allah Tritunggal tidak tertulis di Alkitab, Allah pribadi tidak tertulis. Itu buah dari teologi. Nah, lihat yang tertulis apa? Sejak dari Taurat Musa, itu sudah ditulis Allah Esa. Dalam Keluaran 6 ayat 4. Juga Yesus yang mengatakan, ya, dalam Markus 12 ayat 29,
waktu ditanya, ya, hukum mana yang terutama? Yesus katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Itu Tuhan. Tuhan itu esa. Tidak dikatakan Tuhan itu Tritunggal, Allah itu Tritunggal, Allah itu si Bapa. Tidak. Juga dalam Yudas, ya, adiknya Yesus, ya, dalam Yudas 1, ya, kitab Yudas 1 ayat 25, itu dikatakan Allah Esa, Juru Selamat, ya, Tuhan kita, namanya Yesus. Itu tertulis sejak kapan? Sejak sebelum segala masa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, itu yang tertulis. Jadi orang Kristen itu, ya, seperti yang Petrus katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, jangan malu, melainkan muliakanlah Allah dalam nama Kristus itu. Kan gak mungkin Bapak Kristus, Tritunggal Kristus, Romo Kristus, Paus Kristus. Gak mungkin. Pendeta Kristus. Gak mungkin. Yang ada adalah Yesus Kristus. Harus memuliakan, orang Kristen itu memuliakan Yesus Kristus. Ya, jangankan Petrus, Yesus aja difitnah, apalagi Petrus. Dalam hal apa Pak Pendeta? Dalam hal penciptaan dikatakan si Bapa yang mencipta. Padahal jelas-jelas ya, Alkitab menulis Tuhan, huruf besar semua, ya, itu yang mencipta langit yang belum, bumi yang belum beraturan, itu dibentuk menjadi bulat. Kelanjutan dari firman yang adalah Allah, itu mencipta. Nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Sampai di sini ya orang pikirannya mampet, Allah pribadi terus. Itu adalah Yesus, Yesus yang mencipta. Bukan Allah Tritunggal, bukan si Bapa yang mencipta. Ini lebih mengagung-agungkan bapak-bapak gereja. Saya sudah sampaikan, bapak-bapak gereja itu tidak lebih dari kuli, tidak lebih dari tukang susun. Ya, kan pemahaman kalian kan, oh tanpa bapak-bapak gereja Alkitab tidak bisa dikanonisasi, begitu kan? Kalian pikirkan itu buku novel atau buku-buku apa ya? Begitu ya. Ini firman Allah. Jangankan menyusun, tahu? Menciptakan si Bapak gereja itu aja, itu Yesus. Itu si Bapak gereja siapa yang ciptakan? Apalagi hanya menyusun. Nah, pembiaran-pembiaran inilah, itu dosa. Itu harus dijelaskan. Yang menciptakan yang tidak kelihatan, awalnya Allah menciptakan apa? Firman itu menciptakan apa? Hikmat. Amsal 8 ayat 22. Dengan hikmat itu, ya, dia ciptakan yang tidak kelihatan, yaitu sorga, tahta sorga dan isinya, malaikat, serafim, kerubim.
yang kelihatan, bumi yang langit ini bumi ya, bumi yang belum beraturan. Lalu sebagai Tuhan huruf besar semua, terjemahan dari Yehova, Yahweh itu ya, dia melanjutkan penciptaannya. Allahnya tetap itu, hanya memakai nama yang berbeda. Bumi yang belum berbentuk diciptakan menjadi berbentuk. Benda-benda langit, tumbuh-tumbuhan, hewan, termasuk manusia, dia ciptakan. Termasuk si Bapak Gereja itu yang dibangga-banggakan oleh para penganut Tritunggal, terutama dari kalangan Katolik. Siapa yang ciptakan? Apa dia ciptakan sendiri? Baca Alkitab. Mengerti? Allah pun lalu dibentuk, Allah kan roh. Ya, Yohanes 4 ayat 24. Dia membentuk dirinya sendiri. Tahu? Sekali dan tidak pernah dua kali. Dia bentuk dirinya menjadi manusia fisik. Yohanes 1 ayat 14. Yesaya 43 ayat 10. Itu firman Tuhan, bukan buku tafsir, bukan ayat-ayat hasil dongeng. Untuk apa dia menjadi manusia? Untuk mati di kayu salib sebagai korban tebusan manusia berdosa. Itu. Nah, setelah itu dia bangkit. Setelah mati ya, dia bangkit. Dia ke Firdaus, mengantar orang yang disalib itu bersama dia, yang percaya kepadanya. Lalu dalam roh dia menginjili roh-roh orang mati waktu zaman Nabi Nuh. Lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia memilih Saulus menjadi alatnya. Itu dalam tubuh kemuliaan. Dia memilih muridnya yaitu yang bernama Yohanes untuk mengukur bait Allah, dan dalam roh dia memperlihatkan sorga dan siapa yang duduk di situ. Lalu dia bertahta di sorga. Kembali kan tadi awalnya kan firman. Lalu kembali menjadi roh dan bertahta di sorga. Saat ini dia bertahta di sorga dalam kondisi roh, bukan dalam kondisi fisik lagi. Sampai nggak di sini pikirannya Tritunggal? Nggak nyampe. Nah, dia kalau dulu memakai nama Firman, lalu memakai juga nama YHWH, saat ini dia memakai nama anak domba, namanya yang baru. Allah tetap duduk di sorga dan disembah. Kan yang jadi firman yang menjadi manusia itu kan firman. Nah, firman inilah yang dikatakan Allah. Yang dikatakan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang berkarya. Nah, kata bersama ya dalam Yohanes 1 ayat 1,
pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Perhatikan, firman adalah Allah. Satu atau dua, satu, Allah satu. Tidak pernah Allah dua. Kenapa bisa ada pemahaman ini? Jelas karena Allah itu roh. Allah itu memenuhi seluruh ciptaannya. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada saat yang sama dia duduk disembah di surga. Pada saat yang sama dia pun berkarya. Dia mencipta, dia menyelamatkan. Itu yang mencipta dan menyelamatkan, itulah yang disebut Tuhan. Allah yang berkarya itu Tuhan. Yang duduk di tata sorga itu adalah Allah yang namanya Yesus. Nah, nggak ngerti juga kan namanya Yesus kan? Nggak baca Alkitab. Iya kan? Ada itu channel, Damai Kasih channel. Level-level yang mereka yang pengelolanya itu masih level Allah pribadi. Tetapi mereka menamakan dirinya apologet Kristen. Tidak. Selevel itu. Anehnya bisa mengelola channel yang menamakan diri apologet Kristen. Luar biasa bukan? Padahal pemahaman mereka bukan Kristen. Mereka adalah penyembah Tritunggal. Karena waktu berdiskusi dengan saya, mereka pun bukan berdiskusi ya, keributan lah. Mereka itu nggak ngerti siapa yang mereka sembah. Yesus yang mana yang mereka sembah. Mereka nggak ngerti. Pokoknya Yesus, nah itu mereka sembah. Yang disembah oleh Kristen, orang Kristen, adalah Allah yang roh. Yesus yang roh, bukan Yesus yang manusia. Itulah makanya saya katakan, channel-channel yang mengatasnamakan Kristen, itu sebenarnya bukan Kristen, tetapi Tritunggal, yang selalu membuat keributan gitu. Pemahaman tentang Allahnya itu masih pribadi ya, yang tidak ada di Alkitab. Tetapi mereka sok gitu, memaksakan diri, wah saya ini apologet Kristen. Padahal wah pemahaman mereka itu masih betul-betul seperti anak TK. Sayalah dibilang katanya, mereka itu tidak bisa ya dalam hal berargumentasi ya dengan ayat-ayat Alkitab. Mereka masuknya kemana? Ke pembunuhan karakter. Saya dibilang katanya melarikan diri dari perdebatan. Saya jelaskan tuh beberapa tayangan setelah itu. Saya jelaskan untuk mengimbangi narasi-narasi yang miring. Saya jelaskan itu, siapa Yesus yang disembah. Dalam beberapa hari saya jelaskan juga mengenai ayat-ayat yang mereka katakan, oh itu konsep dari Tritunggal. Saya jelaskan. Saya jelaskan juga itu mengenai bapak-bapak gereja yang namanya nggak ada di Alkitab ya. Yang dibangga-banggakan tanpa mereka itu, ya, bahwa Alkitab tidak bisa dikanonkan. Jangankan mengkanonkan, menciptakan si bapak gereja aja itu bisa. Apalagi baru mengkanonkan, menciptakan sorga dengan isinya, bumi dengan isinya bisa. Apalagi baru mengkanonkan seperti itu. Nah itulah saya katakan.
otaknya nggak nyampe, karena nggak pernah baca Alkitab. Andai kata baca tuh sepotong-sepotong, dan ya cerita dongeng lah, nggak konsekuen, ngotot-ngotot gitu, mempertahankan, menyembah Allah Tritunggal. Kalau tidak menyembah Allah Tritunggal itu sesat. Sekarang diserahin, oke. Kalian kan penyembah Allah Tritunggal. Ya silakan. Siapa yang larang? Nah, berarti kalian bukan orang Kristen. Marah. Aneh kan? Aneh. Padahal semua rasul orang Kristen. Semua rasul, nggak ada yang nggak Kristen. Ya. Petrus tuh, maka saya katakan, jangan Petrus, Yesus saja difitnah. Ya, ini Petrus saja difitnah, katanya mendirikan jemaat Katolik di Roma. Nggak mungkin, karena Petrus itu, ya, itu muridnya Yesus, dia rasul, ya, dia itu menyembah Yesus. Dia katakan apa dalam 1 Petrus 4 ayat 16? Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, nggak mungkin Romo Kristus, Paus Kristus, nggak mungkin. Yang ada adalah Yesus Kristus. Iya kan? Semua rasul Kristen, ya, dalam Roma 16 ayat 7, ya. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 itu dikatakan di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ini hasil Barnabas dengan Paulus. Ini hasilnya, ya kan? Bahkan dalam satu ya katakanlah perdebatan atau suatu diskusi, ya, Agripa sendiri berkata, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kalau Petrus dikatakan adalah paus pertama, paus kan tidak boleh menikah. Ini 1 Korintus 9 ayat 5. Tidakkah kami mempunyai hak, ini kata Paulus, ya, untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Kefas kan? Petrus itu punya istri. Bahkan mertuanya waktu dia sakit demam itu disembuhkan oleh Yesus. Ini benar-benar gak konsekuen. Ngotot-ngotot menyembah Allah Tritunggal. Dibilang penyembah Tritunggal gak mau. Dibilang bukan orang Kristen, ngotot, gak mau. Gak konsekuen kan? Gak konsekuen. Kenapa? Mereka bingung siapa yang disembah, yang harus disembah. Mereka tidak mengenal Allah yang ada di Alkitab. Nggak pernah baca Alkitab. Andai kata baca, sepotong, ya kan? Lalu dongeng-dongeng deh, filsafat deh, filsafat kosong, ya kan? Lalu apalagi tuh? Adat istiadat dimunculin. Memangnya itu semua bisa menyelamatkan? Tidak. Yang bisa menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Iman kepada Yesus, itu yang menyelamatkan. Bukan perbuatan baik, bukan iman kepada Allah Tritunggal. Ya kan?
Luar biasa bukan? Dibilang penyembah Tritunggal nggak mau. Padahal ngotot. Oh, kalau bukan penyembah Tritunggal sesat. Tritunggal Maha Kudus. Ya udah, sembah aja itu. Kalian kalau begitu kalian kan penyembah Tritunggal. Oh enggak. Kalian kan bukan orang Kristen. Oh enggak, kami Kristen. Kristen dari mana? Ya kan? Itulah Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.